Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa terima belasan mahasiswa asing, menguatkan sebagai kampus bereputasi internasional. Dukung SDGs, mahasiswa PPG Prajabatan Undiksa diajak lestarikan mangrove. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima 15 mahasiswa asing. Hal ini semakin menguatkan Undiksa sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional. Ini bukti. Hari ini kita... Mahasiswa asing ini berasal dari Uzbekistan, Jerman, dan Timor Leste. Mereka ada mengikuti pendidikan di program studi S1 Manajemen, program studi S1 Pendidikan Vokasi Seni Kuliner, program studi S1 Ilmu Hukum, dan program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Selain itu, ada 3 mahasiswa dari Cina yang mengikuti program internship di Balingkang Konfusius. Rektor Undiksa Prof. Lasmawan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa ini karena telah memilih Undiksa sebagai tempat belajar. Dikatakan, adanya mahasiswa asing menunjukkan bahwa Undiksa sudah berhasil mengepakkan sayapnya di dunia internasional. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Undiksa. Para mahasiswa asing ini diharapkan dapat menyebarluaskan keunggulan Undiksa dalam memberikan pendidikan, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga Undiksa dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas di nasional maupun internasional. Melalui kesempatan ini juga ditekankan kepada dekan dan koor prodi untuk memberikan layanan yang terbaik dan mengajak mahasiswa asing untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Undiksa saat ini sudah menduduki posisi kelima sebagai kampus yang memiliki mahasiswa asing terbanyak di Indonesia. Meski demikian, langkah-langkah optimalisasi perlu terus dilakukan, baik oleh fakultas maupun unit. Hal ini penting untuk mendukung terwujudnya internationalization at home yang dicanangkan Undiksa, maupun secara khusus untuk mencapai visi rektor periode 2023-2027. Yaitu menjadikan Undiksa sebagai universitas bereputasi internasional dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Program Fast Track yang digagas Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berkolaborasi dengan Mingchi University of Technology MCUT Taiwan terus berlanjut. Pada tahun 2024 ini, ada 7 mahasiswa yang lolos seleksi program tersebut. Fast Track adalah program premium yang dimiliki Undiksa sebagai bagian dari pencanangan Undiksa sebagai internationalization at home. Program ini sebuah kesempatan atau opportunity yang sangat baik bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional dan menempuh pendidikan jenjang sarjana dan magister dalam waktu lebih singkat, yaitu hanya 5 tahun. Prof. Rasbendantes berharap mahasiswa Fast Track dapat menjadi insan akademis yang membanggakan dan mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk mengikuti program serupa. Ditegaskan, Undiksa berupaya selalu hadir untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengikuti program internasional. Terkait dengan keberadaannya di MCUT, seluruh mahasiswa diminta untuk tetap menjadi sebuah tim yang kompak dan solid, sehingga terus bersamaan hingga tahap akhir menempuh pendidikan dan selalu menjaga komitmen. Keikutsertaan mahasiswa ini dalam Fast Track diawali dengan seleksi skor akademik dan psikologis. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menyelenggarakan International Conference on Physical Education, Sport and Health ICOPES pada 2 dan 3 September 2024. Konferensi kali ketiga ini mengusung tema Sport and Sustainable Development Goals, Opportunity and Challenge
dengan tujuan menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk mendukung SDGs melalui pendidikan olahraga dan kesehatan. Konferensi ini menghadirkan 5 pembicara, yaitu Profesor Kazuki Esaki dari Jepang, Jesse Bin Gultan Archipe dari Filipina, Dr. Jerome Bin Joli dari Malaysia, Dr. Iketur Ioda, dan Dr. Doni Ardikusuma dari Indonesia. Dekan FOK Undiksa Dr. Iketur Ioda menyampaikan, di era transformasi dari revolusi industri 4.0 ke 5.0, forum akademik memerlukan figur pendidik, guru, praktisi, dan dosen olahraga dan kesehatan untuk mendiskusikan beberapa topik olahraga. Konferensi internasional ini merupakan sebuah forum yang dipersiapkan oleh FOK Undiksa untuk saling berbagi ilmu tentang olahraga yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Ia berharap semangat olahraga melalui ilmu dan penelitian di bidang akademik dapat mendukung tujuan dari SDGs. Olahraga harus dapat menjawab semua tantangan-tantangan dalam merealisasikan SDGs dan mampu mengambil kesempatan para pendidik dan praktisi dalam mengajarkan pendidikan olahraga. Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gederas Bendantes, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kembali konferensi ini dan berharap dapat membawa pembelajaran olahraga untuk menstimulasi kepribadian serta mendorong pengembangan pribadi dan kerjasama antar orang yang sepemikiran atau sependapat mengenai olahraga dan kesehatan. Such potential will bring tremendous benefit for creating an inclusive and resilient community. Sport bring people together as they bring enjoyment and stimulate social interaction. During the conference, we will dig into new angle and solution to challenge we all encounter. Gatherings such as this event are important development, especially in academic, to encourage personal development and cooperation among like-minded individuals with mutual interest. Konferensi ini juga diharapkan tidak hanya sebagai ruang untuk mendiseminasikan pemikiran, tetapi dapat membangun kolaborasi dalam penelitian dan menggagas inovasi dalam bidang olahraga dan kesehatan. Tim Liputan Ganesha TV melapor. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mendorong para mahasiswa pendidikan profesi guru memiliki kemampuan yang komprehensif, mulai dari mendesain, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah program, termasuk dalam pembelajaran. Hal ini dibangun oleh Undiksa melalui gelar proyek kepemimpinan. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa PPG Prajabatan 2 tahun 2023. Gelar proyek kepemimpinan yang berlangsung di ruang seminar program Pasca Sarjana Undiksa ini diikuti oleh 12 kelompok yang terdiri atas rumpun bahasa, rumpun penjas, dan rumpun ilmu pendidikan dengan melibatkan sebanyak 136 mahasiswa. Proyek yang dipamerkan berupa media pembelajaran, produk ramah lingkungan, dan produk usaha kreatif.
Ketua Pelaksana Kegiatan IMADE Sarmita menyampaikan, proyek kepemimpinan ini adalah salah satu bentuk mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan service learning berbasis komunitas berupa proyek. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah proyek kepemimpinan dimulai dari tahap investigasi untuk menentukan berbagai macam permasalahan di masyarakat atau komunitas yang membutuhkan tindakan atau aksi lebih lanjut. Selanjutnya, persiapan berupa perencanaan proyek, aksi dan refleksi, serta demonstrasi atau pagelaran. Tujuan mata kuliah ini tidak lain adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan service learning berbasis komunitas dalam bentuk proyek. Jika dirunut, alur pelaksanaan mata kuliah ini dimulai dari tahap investigasi untuk menentukan berbagai permasalahan di masyarakat atau komunitas sasaran yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kemudian dilanjutkan dengan persiapan dalam bentuk penyusunan perencanaan proyek, aksi, refleksi, dan terakhir demonstrasi dalam bentuk pagelaran seperti apa yang dilakukan pada hari ini. Disampaikan lebih lanjut, kegiatan ini berkolaborasi dengan sejumlah mitra yang bergelut dalam bidang sosial dan lingkungan di Kabupaten Buleleng. Proyek yang dibuat oleh para mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan sosial masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggagas project-based learning. Gelaran proyek kepemimpinan ini dibuka oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Undiksa Profesor Dr. Imade Teguh. Ia yang mewakili Rektor Undiksa menilai, proyek berbasis community service yang dilaksanakan oleh mahasiswa menjadi sebuah poin tambahan dalam program PPG Prajabatan. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mendesain, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program yang juga harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran saat kelak menjadi guru. Wujudnya adalah community service, pengabdian kepada masyarakat. Dan ternyata di lapangan, mahasiswa sudah bisa berinteraksi dengan baik. Beberapa laporan dari mitra menyampaikan bahwa kesan mereka terhadap kegiatan ini sangat baik. Dan kami sudah hadirkan kepada seluruh mahasiswa PPG untuk meminta respon mitra, terutama adik-adik penghuni panti asuhan. Bagaimana respon mereka? Ratusan calon guru mengikuti pendidikan profesi guru PPG Gelombang 2 tahun 2024 di Undiksa. Mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengikuti orientasi akademik pada Kamis pekan kemarin. Sehingga sering disampaikan bahwa guru it's calling. Jadi guru itu panggilan jiwa. Jadi Anda harus benar-benar terpanggil untuk mengabdi pada anak-anak kita. Mahasiswa tersebut sebanyak 248 orang yang terdiri atas 9 bidang studi, yaitu IPA, Informatika, Kimia, PGSD, PKN, Perhotelan, Seni Rupa, dan Teknik Mesin. Mereka yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia akan mengikuti perkuliahan mulai 9 September 2024. Orientasi akademik ini sebagai awal untuk memberikan pemahaman terkait aktivitas pembelajaran nantinya. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya menyebutkan, peserta PPG calon guru ini adalah orang-orang beruntung. Pertama, karena kuliah di Undiksa dan prodi PPG yang sudah terakreditasi unggul. Kedua, para peserta ini sudah diploting formasinya untuk bisa diangkat minimal sebagai P3K. Atas keuntungannya tersebut, para mahasiswa ini diajak untuk mengikuti PPG dengan baik dan mampu menunjukkan kompetensi serta profesionalismenya. Karena ini sangat menarik banyak perhatian, baik dari kalangan pendidik maupun di luar pendidik. Nah, Undiksa sebagai lembaga atau LPTK selalu dipercaya setiap tahunnya untuk melaksanakan PPG, baik PPG dalam jabatan yang sekarang disebut dengan PPG guru tertentu maupun PPG prajabatan yang sekarang diistilahkan dengan PPG calon guru. Nah, untuk tahun ini kita melaksanakan 2 gelombang PPG calon guru.
Gelombang pertama sedang berlangsung, telah memasuki semester kedua, dan gelombang yang kedua adalah yang saat ini bersama-sama ada di ruangan ini untuk pertama kalinya mengenal kampus Undiksa sebagai mahasiswa PPG. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gede Rasbendantes, dalam sambutannya menekankan, keikutsertaan mahasiswa dalam PPG ini perlu didasari komitmen yang kuat dan menjadikan profesi guru sebagai prioritas utama. Guru adalah panggilan jiwa untuk bisa mengabdi kepada anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang lebih baik. Sehingga sering disampaikan bahwa guru it's calling. Jadi guru itu panggilan jiwa. Jadi Anda harus benar-benar terpanggil untuk mengabdi pada anak-anak kita. Bapak Ibu adik-adik semua inilah yang akan menjadi tulang punggung dari bangsa ini. Karena adik-adik yang akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Tidak ada faktor dominan lain selain guru untuk masa depan bangsa ini. Tetapi tidak banyak orang berkeinginan untuk menjadi guru. Apakah karena finansial rewardnya? Jawabannya tidak. Kalau sekarang saya melihat bahwa menjadi seorang guru juga mendapatkan penghargaan yang setimpal. Tetapi banyak juga guru-guru sekarang itu pekerjaan utamanya berbeda. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Jadi kita ubah mindset kita. Disampaikan lebih lanjut, menjadi guru saat ini sudah mendapatkan penghargaan yang setimpal. Oleh karena itu, peserta PPG calon guru Undiksa ini diharapkan dapat menunjukkan diri sebagai guru yang melekat pada hati peserta didik. Program PPG ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan guru yang unggul. Oleh karena itu, ke depan diharapkan bisa terintegrasi dengan pendidikan akademiknya, seperti di pendidikan kedokteran, pendidikan profesi bidan, dan keperawatan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyerahkan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 kepada sekolah mitra pada Jumat pekan kemarin. Melalui PPL, diharapkan dapat terwujud calon guru yang memiliki kompetensi komprehensif. Permen itu PPG guru tertentu itu ada di majelis ya. Jadi guru-guru yang sedang. Mahasiswa yang diterjunkan sebanyak 248 orang yang terdiri atas 9 bidang studi, yaitu IPA, Informatika, Kimia, PGSD, PKN, Perhotelan, Seni Rupa, dan Teknik Mesin. Mereka yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia akan mengikuti PPL di sekolah yang tersebar di Kabupaten Buleleng. PPL akan dimulai pada Minggu keempat bulan September 2024 dengan pola pelaksanaan PPL kali ini masih sama dengan periode sebelumnya. Mahasiswa akan melakukan observasi lingkungan sekolah, observasi lingkungan belajar, dan karakteristik peserta didik di kelas, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, dan diskusi komprehensif berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan PPL. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya memberikan apresiasi kepada sekolah mitra dan guru pamong untuk turut memberikan dukungan dan menyukseskan program PPG ini. Ia berharap melalui PPL, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman dalam praktik mengajar di dalam kelas, namun lebih dari itu, juga bisa belajar tentang manajemen sekolah maupun secara khusus belajar tentang tugas-tugas guru yang diemban saat ini. Pertemuan kali ini, kami menyerahkan kembali mahasiswa PPL, mahasiswa PPG untuk PPL ya, di sekolah Bapak Ibu. Ini PPG calon guru gelombang kedua tahun 2024 yang jumlahnya untuk di Undiksa itu terplottingnya 261 orang, tetapi ada 4 orang yang belum konfirmasi, belum lapor diri, kemudian 8 orang yang menyatakan tidak bersedia. Dengan demikian, sambung Nurjaya, nantinya mahasiswa dapat menjadi lulusan yang profesional dan memiliki kompetensi yang komprehensif tentang dunia pendidikan. Tim Liputan Ganesha TV
melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengadakan Anugerah Diktiristek Zona Integritas untuk Fakultas dan Program Pasca Sarjana. Berdasarkan hasil penilaian oleh tim TPPTN Undiksa, peringkat pertama diraih oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, peringkat kedua Program Pasca Sarjana, dan peringkat ketiga Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengadakan Anugerah Diktiristek Zona Integritas untuk Fakultas dan Program Pasca Sarjana. Berdasarkan hasil penilaian oleh tim TPPTN Undiksa, peringkat pertama diraih oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, peringkat kedua Program Pasca Sarjana, dan peringkat ketiga Fakultas Ekonomi. Pengumuman anugerah ini dihadiri oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, di Hotel Sunari Lovina. Acara ini dirangkaikan dengan workshop ZI yang menghadirkan narasumber dari Kemendikbudristek M. Ali Akbar dan Sul Fahmi. Wakil Rektor Prof. Artanayasa menyampaikan, anugerah ini dalam rangka memperkuat implementasi ZI di lingkungan Undiksa. Disampaikan lebih lanjut, hasil penilaian tim TPPTN dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan ZI ke depan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas nama lembaga kepada tim yang sudah bekerja dengan ekstra keras dan selalu memotivasi fakultas-fakultas dan juga pasca untuk ikut di dalamnya. Namun ada satu fakultas yang belum ikut. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, karena bagaimanapun kita sudah mencanangkan baik itu di fakultas, di pasca, bahkan pertama kita sudah canangkan di tingkat lembaga. Untuk itu kedepannya mari kita dukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun ZI ini adalah sangat penting bagi kita semua untuk membawa lembaga kita ke arah lebih maju lagi ke depan. Yang sering saya sampaikan adalah mari kita terbang untuk meningkatkan prestasi. Melalui kesempatan ini, sekaligus dilakukan submit dokumen FIP Undiksa untuk mewakili Undiksa dalam penilaian ZI tingkat nasional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Mengawali perkuliahan, mahasiswa berbagai program studi ini diajak mengikuti kuliah umum yang mengusung tema perkuliahan di perguruan tinggi berbasis Learning Management System.
Melalui momentum ini, mahasiswa juga diminta dapat menunjukkan integritas dan memiliki jiwa transformasi sehingga kelak dapat menjadi lulusan yang berdaya saing. Direktur Program Pasca Sarjana Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menyampaikan, dalam menempuh pendidikan program Pasca Sarjana, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan program studi yang dipilih, namun juga tetap membangun kemampuan dan sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks perkuliahan juga, mahasiswa diminta untuk memiliki sikap tanggap dan responsif serta berintegritas. Integritas menjadi salah satu kriteria yang sangat penting dalam diri mahasiswa. Melalui kesempatan ini, Prof. Jampel juga menyampaikan program Pasca Sarjana Undiksa berkomitmen untuk melaksanakan dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Demikian pula dengan pelayanan yang diberikan untuk mahasiswa. Oleh karena itu, ia sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang penting untuk perbaikan ke depan. Kuliah umum ini mengundang Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rohman, bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gederas Bendantes sebagai narasumber. Prof. Fatur Rohman menekankan pentingnya mahasiswa memiliki jiwa transformasi, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan, supaya menjadi mahasiswa dan kampus yang jauh lebih baik dan unggul di masa yang mendatang. Dalam perjalanan transformasi, menurutnya ditemukan berbagai situasi dan tantangan, seperti adanya perubahan dan revolusi 4.0 ke 5.0. Sementara itu, Prof. Rasben Dantes menyampaikan materi tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan di Undiksa, yang di dalamnya juga menyangkut jumlah SKS untuk setiap program, pengakuan terhadap publikasi karya ilmiah, dan standar-standar yang harus dipenuhi dalam perkuliahan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Kawasan mangrove atau hutan bakau menjadi salah satu ekosistem penting di dunia, terutama bagi daerah pesisir. Mangrove tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi dan iklim, melindungi garis pantai, dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir. Kawasan mangrove atau hutan bakau menjadi salah satu ekosistem penting di dunia, terutama bagi daerah pesisir. Mangrove tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi dan iklim, melindungi garis pantai, dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir. Desa Pejarakan Kecamatan Grogak Buleleng adalah salah satu desa di Pulau Bali yang memiliki kawasan mangrove. Desa ini memiliki garis pantai sepanjang 14,23 km dan sebagian masuk ke area Taman Nasional Bali Barat TNBB dengan luas hutan mangrove sekitar 120 hektar. Masyarakat di desa yang berada di wilayah Buleleng Barat ini menyadari akan pentingnya hutan mangrove untuk kehidupan. Hal ini yang mendasari munculnya kesetiaan untuk selalu menjaga dan melakukan upaya pelestarian. Gerakan Cinta Mangrove kian menggema sejak tahun 2004 silam. Gerakan ini semakin hidup dan semakin mendapat dukungan dari masyarakat sehingga mampu menciptakan perubahan. Kawasan pesisir semakin hijau dan luasan area mangrove semakin bertambah. Gerakan ini semakin kuat dengan hadirnya komunitas peduli lingkungan dan Satgas Lingkungan Desa Pejarakan yang diinisiasi oleh Abdul Hari. Pria kelahiran 16 Juli 1981 ini telah memusatkan perhatiannya pada konservasi mangrove sejak puluhan tahun lalu, bersama puluhan warga yang kini tergabung dalam komunitas. Langkah positifnya ini mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah desa setempat dan juga masyarakat. Karena kita bersama-sama masyarakat di sini untuk menjaga hutan mangrove itu, karena kita tahu mangrove itu sangat penting untuk kehidupan ekosistem yang ada. Jadi untuk hari ini kami sangat bersyukur juga ya adik-adik dari Undiksa dan juga Bapak Dekan selaku koordinator dalam kegiatan penanaman ini. Ini akan menjadi motivasi dan menunjang kami sebagai Satgas dan juga masyarakat Desa Pejarakan bersama Kepala Desa nantinya akan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di Desa Pejarakan.
Karena itu bukan hanya di desa, kami juga akan melakukan nantinya di daerah-daerah yang ada di Kecamatan Groga, terutama Sumber Kime, Pemutaran kami sudah melakukan karena kami menginginkan semua pihak, terutama bukan hanya masyarakat, pemerintah, fakultas pendidikan, terutama Undiksa, bersama-sama ayo kita menjaga lingkungan. Kelestarian hutan mangrove diinginkan dapat diwariskan pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, gerakan konservasi juga melibatkan generasi muda bahkan anak-anak yang didukung edukasi oleh beberapa instansi seperti Jaringan Satwa Indonesia JSI dan Jagat Animal Network JAN. Dengan demikian, generasi muda diharapkan bisa memahami tentang konservasi dengan tetap berpegang teguh pada falsafah Trihita Karana. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa turut serta memberikan dukungan dalam konservasi mangrove di Desa Pejarakan. Ratusan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan diajak untuk menanam pohon mangrove pada Minggu 1 September 2024. Koordinator PPG Undiksa Ikede Nurjaya menyampaikan, kegiatan bertajuk pengenalan lingkungan ini sebagai bentuk implementasi dari filosofi Trihita Karana yang digaungkan dengan Undiksa, yang salah satu di dalamnya adalah menjalin keharmonisan dengan lingkungan. Selain itu juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional yang memiliki 17 aspek, yang salah satunya adalah konservasi kelautan. Tidak kalah pentingnya yang sekarang sudah mendunia juga adalah program BPPB yang sering disebut dengan SDGs. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 jenis SDGs ya, dan salah satunya adalah ya ini konservasi kelautan ini. Jadi kita melakukan konservasi penanaman mangrove, mudah-mudahan dengan ini kita ikut membantu juga zero carbon ya. Jadi zero carbon, dengan demikian lebih banyak biota laut juga binatang-binatang yang bisa kita lestarikan dengan penanaman mangrove ini. Ia berharap melalui penanaman mangrove ini dapat memantik kesadaran mahasiswa maupun calon guru untuk menjadi pionir dalam pelestarian alam. Kepala Desa Pejarakan yang diwakili oleh Kepala Dusun Marga Garuda, Gede Suwardana, turut memberikan apresiasi atas kontribusi Undiksa dalam konservasi mangrove ini. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut. Kini, kawasan hutan mangrove Desa Pejarakan tidak hanya untuk menjaga ekosistem kawasan pesisir, tetapi juga dikembangkan menjadi ekowisata, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk masyarakat dan desa. Konservasi Indonesia. Selain penanaman mangrove, mahasiswa PPG Prajabatan Undiksa juga diajak ke Taman Nasional Bali Barat TNBB untuk mengenal lebih dekat konservasi burung jalak Bali yang menjadi salah satu satwa dilindungi. Di tempat ini, mahasiswa juga menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik. Sebelumnya, Undiksa juga menyerahkan sarana kebersihan di Pura Pulaki. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh